yang terhormat, dosen dan guru pamong penguji, perkenalkan nama saya Jamal Arifansyah, mengajar sosiologi di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama, Kota Bekasi, dan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Sosiologi tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 2019005-15793. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 12. Ya, Bagaimana kabar kalian siang ini? Yang Pak. Alhamdulillah baik. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, ya, dan menghindari kerumunan. Tentu harap kalian bisa patuhi, ya, sehingga senantiasa kita dalam kondisi sehat. Agar pertemuan kali ini bisa lebih bermakna dan bermanfaat, kita mulai dulu dengan berdoa. Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Siap, tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama materi globalisasi dan dampaknya di masyarakat. Sebelumnya, Bapak akan melakukan presensi kehadiran kalian. Link presensi sudah Bapak bagikan di WA Group, tapi Bapak ingin mengkonfirmasi kehadiran kalian, ya. Harap yang namanya dipanggil untuk menjawab. Alana Aska. Hadir, Pak. Vincent. Hadir, Pak. Nugra Hadi. Hadir, Pak. Nazwa. Hadir, Pak. Latifa. Hadir, Pak. Dava Davino. Hadir, Pak. Hanna Nabila. Hadir, Pak. Aisyah Utami. Hadir, Pak. Farrelio. Hadir, Pak. Naufal Arifin. Hadir, Pak. Mahesa Arsyadi. Hadir, Pak. Neisha Amanda. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Siva Zebian. Pak. Belva Adara. Hadir, Pak. Anggraini Salma. Hadir, Pak. Adinda Dika. Hadir, Pak. Faris Rahadian. Hadir, Pak. Naufal Bawono. Hadir, Pak. Farrel Adriansyah. Hadir, Pak. Hairun Nisa. Hadir, Pak. Alolita. Hadir, Pak. Nadia Hadir, Pak. Maharani. Hadir, Pak. Dan Nabila Ramadhani. Hadir, Pak. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan berbagai gejala globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat melalui contoh-contoh nyata dan mendiskusikannya dari sudut pandang pengetahuan sosiologi. Lalu yang kedua, merekomendasikan upaya mengatasi dampak negatif globalisasi serta sikap selektif yang harus dilakukan masyarakat melalui aktivitas presentasi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah minta kalian untuk mengerjakan secara berkelompok dampak-dampak dari globalisasi dan kalian sudah sajikan menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Nantinya, ya, pada sesi kali ini secara bergantian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya. Nah, baik anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas bersama mengenai definisi dan karakteristik globalisasi. Pada pertemuan kali ini, setelah kalian melakukan literasi, di sesi kali ini Bapak akan sajikan menggunakan kuis. Tentunya ini untuk menumbuhkan motivasi dan antusiasme kalian. Bapak akan sajikan kuis ini, ya, melalui aplikasi Quizizz. Baik, ini sudah muncul di layar kalian, ya, aplikasi Quizizz-nya. Silakan siap-siap, Bapak akan membagikan kodenya. Silahkan kalian memasukkan kode tersebut. Oke, ini sudah ada 27. Kita akan start. Silakan bisa dimulai.
Tentu ini tujuan dari Bapak adalah untuk melakukan pengukuran mengenai isu-isu dari globalisasi ya, serta juga kemampuan kalian dalam melakukan berbagai analisa dari gejala-gejala globalisasi, dampak-dampak globalisasi di masyarakat. Karena itulah Bapak sajikan beberapa soal ya, tipe high order thinking skill, sehingga dengan harapan kalian memiliki kemampuan daya berpikir yang kritis, analitis. Soalnya Bapak sajikan berupa pilihan ganda dan dalam bentuk studi kasus ya. Ini sudah ada beberapa, sudah masuk, sudah hampir semuanya selesai nak ya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini ada Aisyah Utami, lalu ada Siti Aisyah, Belva Adara, dan rekan-rekan yang lain. Seperti itu ya. Alhamdulillah ini terkait dengan hasilnya. Tadi kalian menjawab beberapa kuis ya, berkenaan dengan gejala-gejala globalisasi. Nah, jadi memang kalau kita mau mencontohkan, gejala-gejala globalisasi di masyarakat itu kan memang ada beberapa ya. Misalnya di gambar 1 itu ada gejala globalisasi di bidang iptek. Lalu yang kedua, gejala globalisasi di bidang ekonomi. Dan kemudian yang ketiga, gejala globalisasi di bidang politik. Nah, itu mungkin kalian sudah temukan ya dalam kuis tadi. Nah, Bapak ingin minta kepada kalian yang tadi mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 kuisis untuk memberikan analisanya terkait dengan gejala-gejala globalisasi berikut. Ranking 1 itu Aisyah Utami ya? Iya, Pak. Bapak persilahkan kepada Aisyah Utami untuk memberikan analisa dan pendapatnya. Dipersilahkan. Menurut saya, gambar nomor 1 itu tentang gejala globalisasi di bidang iptek. Seperti saat ini, kayak PJJ, pembelajaran jarak jauh. Murid bisa mencari sumber pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Sehingga pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin maju, hal tersebut berdampak pada percepatan persebaran informasi dan komunikasi, kayak lewat telepon, iPad, juga bisa digunain buat berinteraksi, bisa juga buat belajar, kayak kita sekarang pakai iPad gitu, Pak. Baik, terima kasih analisanya ya, Ananda Aisyah Utami. Tadi dijelaskan ya terkait dengan gejala globalisasi di bidang iptek, bahwa sebagaimana sekarang kita ini juga ya, Nak ya, pembelajaran jarak jauh ini juga bagian dari globalisasi bidang iptek gitu ya. Artinya kita bisa melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh, sumber pengetahuan bisa kita dapatkan dari mana saja, namanya juga mempengaruhi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Lalu Bapak minta kepada untuk Ananda yang tadi mendapatkan ranking 2 ya, yaitu Ananda Siti Aisyah ya. Dipersilakan kepada Ananda Siti Aisyah untuk memberikan pendapatnya. Menurut saya ya gambar nomor 2 itu tentang gejala globalisasi dalam bidang ekonomi. Terus berupa perdagangan internasional ditandai dengan berbagai macam produk global yang menyebar ke seluruh penjuru dunia kan Pak. Terus perusahaan-perusahaan internasional juga bisa melakukan investasi atau pemanaman modal ke negara-negara lainnya. Misalnya kayak di bidang otomotif, terus makanan minuman, alat komunikasi maupun aplikasi startup. Terus kita tuh bisa memperluas jangkauan pemasaran produk mereka gitu Pak, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Itu sih menurut saya. Terima kasih atas analisanya Ananda Siti Aisyah, bahwa tadi di gambar kedua ya, gejala globalisasi di bidang ekonomi. Kita bisa lihat di gambarnya itu perdagangan internasional ya, bisa mewabah di mana-mana ya, di era global seperti sekarang, negara-negara kuat seperti itu ya, bisa melakukan investasi maupun penanaman modal dari berbagai merek yang ada, yang tadi sudah disampaikan oleh Ananda Siti Aisyah itu ya. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan kepada yang mendapatkan ranking 3 tadi ya, kuisis. Dipersilakan, siapa tadi? Saya, Pak. Belva ya. Silahkan, Belva. Menurut saya, gambar nomor 3 yaitu tentang gejala globalisasi dalam bidang politik. Misalnya, kerjasama internasional antar pemimpin negara yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat dunia yang harmonis dan sejahtera, serta meningkatkan kerjasama internasional, misalnya melalui Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal demikian bisa mewujudkan hubungan yang baik antar negara. Itu, Pak. Baik, terima kasih analisanya Ananda Belva ya. Jadi tadi sudah disampaikan
bahwa gejala globalisasi juga di bidang politik ya, sebagaimana tadi yang digambar bahwa kerjasama internasional antar negara itu juga bisa terjadi seperti itu, nah ya. Nah, ini Bapak juga akan menampilkan ya salah satu karya yang Bapak buat ya, media pembelajaran terkait dengan globalisasi dan pengaruhnya ya, dampaknya di masyarakat. Bapak akan ambil di media sosial YouTube yang sudah Bapak unggah ya, yaitu di channel Sosiologi Club, karena memang juga Bapak memiliki channel YouTube untuk media pembelajaran seperti itu, nah ya. Seringkali mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung dengan channel Sosiologi Club. Pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi komunikasi. Globalisasi memberikan peluang terjadinya pertukaran informasi dunia dan interaksi kultural antar suatu negara. Globalisasi memang menjadi keniscayaan dalam melakukan perubahan. Namun, persebaran informasi yang semakin cepat dapat mempengaruhi jati diri suatu bangsa. Karena itulah, mari kita analisa bersama pengaruh globalisasi terhadap eksistensi budaya lokal di suatu masyarakat. Mari kita simak. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah simak bersama berkenan dengan video pembelajaran yang tadi Bapak buat ya, melalui channel Sosiologi Club, bahwa globalisasi itu memang memberikan pengaruh ya di berbagai lini kehidupan manusia, lini kehidupan masyarakat, memberikan dampak ya. Nah, itu yang Bapak sajikan tadi itu adalah gejalanya di bidang budaya. Bapak mengutip pendapat dari Anthony Giddens bahwa menurut Giddens, yang mana Giddens ini adalah tokoh sosiologi modern ya, dia memberikan salah satu konsentrasinya ke isu-isu global ya, bahwa menurutnya globalisasi itu sebenarnya juga memberikan tekanan-tekanan terhadap budaya-budaya lokal. Kenapa demikian? Karena budaya-budaya lokal itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang mana globalisasi itu kan selalu ya senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kalau budaya lokal itu tidak mampu untuk beradaptasi, maka bisa jadi generasi-generasi, terutama generasi penerusnya, dia akan mengambil hal-hal yang baru, mungkin juga dari budaya barat. Nah, ini yang menjadi
tugas kita semua ya, bagaimana caranya merevitalisasi budaya lokal sehingga generasi-generasi penerus itu ya, terutama generasi milenial itu tertarik, pada akhirnya tidak sampai melunturkan jati diri bangsa Indonesia ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya ke materi. Oke, kita akan masuk kepada aktivitas presentasi kelompok ya. Nah, ini Bapak sampaikan, setelah pada pertemuan sebelumnya kalian secara berkelompok melakukan pengumpulan data ya mengenai dampak pandemi global di berbagai bidang kehidupan. Nah, di sesi kali ini akan dilaksanakan presentasi kelompok secara bergantian ya. Lalu ini Bapak sarankan ya agar kalian bisa berbagi peran, yaitu ada yang menjadi moderator, ada yang jadi presenter, ada yang menjadi penjawab pertanyaan dari kelompok lain, dan ada juga yang menjadi penanya terhadap presentasi kelompok lain. Lalu yang ketiga adalah karena memang waktu yang tidak memungkinkan ya, sehingga di sesi kali ini Bapak persilakan kepada kelompok 1, 2, dan 3 ya yang presentasi. Kemudian untuk kelompok 4, 5, 6 nantinya akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Lalu yang keempat adalah setiap kelompok bisa mencatat hasil presentasi di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan ya sebelumnya. Nah, ini Bapak cek sudah muncul ya ya untuk namanya tugasnya, tinggal Bapak akan ambil di Google Form ya. Baik, ini lembar LKPD yang Bapak maksudkan ya. Jadi setiap kelompok nanti bisa mencatat, menuliskan hasil dari presentasi kelompoknya berupa tanggapan-tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok yang lain. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Harunisa, Anggraini Salma, Hana Nabila, dan Nadia Permana akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami dengan tema tentang dampak pandemi global dari aspek sosial. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilakan untuk berpresentasi. Dampak pandemi global dari aspek sosial. Yang pertama, himbauan untuk social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan bergotong royong. Yang kedua, interaksi sekunder melalui gadget semakin meningkat. Persebaran informasi semakin cepat sehingga masyarakat rawan terpengaruhi oleh pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya atau kabar hoax. Sikap yang bisa dikembangkan. Yang pertama, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersosialisasi melalui media sosial serta saling memberi support. Yang kedua, bijaksana dalam berinteraksi melalui media sosial. Berbanyak literasi digital sehingga bisa memilih antara fakta dengan kabar bohong atau hoax, tidak terpancing oleh ujaran kebencian. Ya, terima kasih atas presentasi dari perwakilan kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan bagi kelompok yang lain bila mana ada tanggapan atau pertanyaan. Saya Lana Aska, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 1. Dalam kondisi saat ini, menurut kalian apakah penerapan social distancing efektif menanggulangi dampak pandemi global ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Naska dari kelompok 4. Selanjutnya silakan yang akan menjawab dari kelompok 1. Saya akan mencoba menjawab. Menurut kami, pandemi global mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena untuk menghambat persebaran virus COVID-19, penerapan social distancing harus ditaati dengan disiplin. Namun kita tetap perlu saling peduli dengan berinteraksi melalui media sosial dan saling memberi support agar senantiasa sehat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk presentasi kelompok 1 ya. Oke. Baik, tadi kelompok 1 sudah mengangkat tema tentang dampak pandemi global dalam bidang sosial. Ini juga sangat menarik karena memang pandemi global ini menyebabkan kita pada akhirnya harus social distancing begitu kan ya. Oke, anak sekalian, kita akan lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Ini silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Latifah Al-Rayyan, Nisha Amanda, Siti Aisyah, dan Aisyah Utami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami dengan tema tentang dampak pandemi global dari aspek pendidikan. Kepada perwakilan kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Dampak pandemi global dari aspek pendidikan. 1. Himbauan untuk work from home. Menyebabkan aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara virtual, pembelajaran daring rawan terkendala oleh jaringan internet, ketersediaan perangkat, hingga kesiapan pembelajaran digital. 2.
Interaksi pada pembelajaran daring terjadi secara sekunder sehingga sulit terwujud ikatan emosional guru dengan murid dan antar murid, sehingga rawan mengalami kejenuhan. Sikap yang bisa dikembangkan. 1. Memastikan terkoneksi internet, memanfaatkan kuota belajar dari pemerintah, serta mengoptimalkan berbagai aplikasi belajar yang disediakan oleh pemerintah seperti rumah belajar, grup berbagi, dan lain-lain. 2. Intensitas interaksi antara guru dengan murid harus ditingkatkan, motivasi kepada murid senantiasa diberikan, menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta mengoptimalkan kelompok belajar. Terima kasih atas presentasi dari perwakilan kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan bagi kelompok lain bila mana ada tanggapan atau pertanyaan. Saya Nabila Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 2. Sudah setahun lebih kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Menurut kalian bagaimana caranya agar PJJ ini efektif dilaksanakan di era global? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Nabila Ramadhani dari kelompok 5. Selanjutnya silahkan yang akan menjawab dari kelompok 2. Saya akan mencoba menjawab. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh membuat kita bisa belajar melalui dunia maya. Selain memanfaatkan waktu belajar pada jam pelajaran, murid juga bisa mengoptimalkan layanan belajar dari pemerintah seperti aplikasi rumah belajar. Murid juga bisa dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar untuk menambah wawasan. Sehingga dengan demikian, pembelajaran jarak jauh menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Latifah Al-Rayan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik, anak sekalian, menarik ya tadi presentasi dari kelompok 2 juga tidak kalah menariknya terkait dengan dampak dari pandemi global ya, dari segi faktor pendidikan. Nah, ini juga kita rasakan bersama nih, seperti saat ini, bahwa akhirnya kita berubah ya dari pembelajaran yang tadinya dari tatap muka ke pembelajaran secara virtual. Pada kelompok 3, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beragama saya sendiri, Maharani Sina, Benita Zara, Adinda Dika, dan Syifa Zebian, akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami dengan tema tentang dampak pandemi global dari aspek ekonomi. Pada perwakilan kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi. Dampak pandemi global dari aspek ekonomi. Pertama, sebagai akibat dari kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM, menyebabkan banyak pekerja dirumahkan, bahkan terjadi PHK, sehingga masalah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kedua, pada masyarakat menengah ke atas, tingkat konsumerisme meningkat melalui pemanfaatan aplikasi belanja online, sehingga potret ketimpangan semakin terlihat jelas. Sikap yang bisa dikembangkan. Pertama, meningkatkan kreativitas dan membuka usaha baru melalui home industry. Kedua, menghindari sikap konsumtif dan berempati dengan memberi bantuan kepada sesama yang terdampak kebijakan pemotongan gaji dan terkena PHK. Terima kasih atas presentasinya dari perwakilan kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan bagi kelompok lain bila mana ada tanggapan atau pertanyaan. Saya Nazwa Faridatus, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit, bagaimana caranya untuk tetap bisa menghadapi pandemi global? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan yang akan menjawab dari kelompok 3. Saya akan coba menjawab. Menurut kami, pandemi global ini menyebabkan banyak pekerja yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Oleh karena itu, perlu adanya kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, seperti misalnya kerajinan tangan atau home industry. Lalu bagi yang berkecukupan harus memiliki rasa empati kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Terima kasih atas jawabannya, Binata Zara. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk presentasi kelompok 3 ya. Oke. Baik, ini juga tidak kalah menariknya tema yang diangkat oleh kelompok 3 ya Naya, bahwa dampak dari pandemi global dalam bidang ekonomi. Banyak orang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, seperti itu Naya. Artinya banyak yang mengalami PHK gitu ya, banyak yang pada akhirnya dirumahkan, bahkan juga ini mengakibatkan banyaknya pengangguran. Tentu ini juga membutuhkan salah satu solusi-solusi yang bisa dikembangkan di era seperti sekarang ini ya, pandemi global ini, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah global tersebut.
Tadi bagus ya, sikap yang bisa dikembangkan bahwa kita harus saling peduli dengan sesama. Baik anak sekalian, alhamdulillah sesi presentasi sudah kita laksanakan bersama seperti itu ya. Bapak ingin mempersilahkan kepada kalian setelah kalian melaksanakan bersama ya pembahasan pada materi kali ini, lalu juga sudah dilaksanakan sesi presentasi kelompok. Bapak persilahkan di antara kalian, apakah ada yang masih mengalami miskonsepsi? Ada hal-hal yang masih kalian belum pahami betul ya terkait dengan materi ini. Bapak persilahkan, apakah ada di antara kalian? Saya Pak, Hana Nabila. Oke, Hana Nabila, Bapak persilahkan. Saya izin bertanya Pak. Kita sudah mempelajari bersama bahwa globalisasi menjadi cara untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern. Namun bagaimana caranya agar tidak meninggalkan budaya bangsa? Karena banyak generasi muda saat ini yang senang dengan budaya barat. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik ya dari Ananda Hana Nabila terkait dengan ada hal yang masih mengalami miskonsepsi ya. Karena memang betul ya, Hana ya, globalisasi itu memang memberikan tantangan-tantangan, terutama budaya bangsa. Kenapa? Karena globalisasi itu memang memberikan satu jalan perubahan menuju kehidupan yang modern ya. Pengaruh budaya barat bisa dengan mudahnya masuk ke suatu negara. Masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses informasi seperti itu ya. Namun satu hal juga, masyarakat itu juga dengan mudah bisa meniru pola-pola hidup budaya barat. Nah, ini yang menjadi tantangannya, terutama bagi bagaimana caranya kita untuk melestarikan budaya lokal. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama tentu kita harus punya sikap selektif, ya, Nak, ya. Sumber daya manusianya itu harus punya sikap selektif, memilah-milih budaya-budaya barat yang masuk, ya, Nak, ya. Hal-hal yang budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, tentu bisa kita tinggalkan. Tidak sesuai dengan norma-norma agama yang kita anut, tentu kita bisa tinggalkan gitu ya. Dengan demikian kita bisa maju tapi tanpa harus meninggalkan budaya bangsa kita. Lalu juga hal yang terpenting juga yang kedua adalah revitalisasi budaya. Nah, ini juga penting agar budaya-budaya lokal itu bisa adaptif ya, bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang modern. Sehingga tentu generasi-generasi muda ya, generasi milenial seperti kalian itu tertarik untuk melestarikan budaya dan pada akhirnya tidak sampai menghilangkan jati diri bangsa Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih ya Ananda Hana, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya Hana ya. Baik anak sekalian, di akhir pembelajaran kita ini Bapak minta kalian di antara kalian ada yang menyampaikan kesimpulan maupun refleksi dari pengalaman belajar kalian. Bapak persilakan, siapa di antara kalian yang akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini dan juga refleksi dari pengalaman belajarnya. Silakan. Saya Pak Khairunisa. Oke, Khairunisa silakan. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi berdasarkan pengalaman belajar, yaitu bahwa globalisasi merupakan proses yang mendunia yang memengaruhi berbagai lini kehidupan manusia seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Untuk meminimalisir dampak negatif dari globalisasi, maka diperlukan sikap yang arif dan bijaksana dari masyarakat, sehingga sekalipun hidup di era yang modern, namun tidak meninggalkan jati diri bangsa. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan refleksi pengalaman belajarnya dari Ananda Khairunisa ya. Jadi tadi Bapak hanya memberikan penguatan ya, bahwa memang globalisasi itu tentu harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana ya, Nak ya. Dan ini juga ada keterkaitan dengan materi bab selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu kearifan lokal, yang mana kearifan lokal itu ya, local wisdom, bisa menjadi salah satu cara atau solusi untuk kita menghadapi era globalisasi ini ya. Dan selanjutnya juga Bapak tentu bisa mengingatkan kepada kelompok 4, 5, dan 6 untuk pada pertemuan selanjutnya bisa mempresentasikan hasil karyanya juga. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah tibalah kita di sesi akhir pembelajaran kita ya, Nak ya. Nah, sebelumnya Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Siap, tangan diangkat, tunduk kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, tetap semangat,
tetap jaga kesehatan untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Oke nak ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikianlah video pembelajaran daring yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.